praktik di Guru Penggerak dan Abdul Rahim selaku CGP dan rekan-rekan guru dan siswa-siswa SMK Puncak Lawang yang kami cintai. Pada saat ini kegiatan untuk pendampingan individu 2 diseminasi diskusi visi dan prakarsa perubahan di calon guru penggerak angkatan 11 SMK Puncak Lawang Kabupaten Cianjur tahun 2024. Alhamdulillah bisa dilaksanakan dan mudah-mudahan acaranya bisa ada dalam pelaksanaan yang baik. Sebelum memulai acara ini kita mengucapkan dulu bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Adapun acara pada kesempatan ini pembukaan yang barusan dibuka dan selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan selanjutnya sambutan kepala sekolah atau kodik yang keempat, sambutan pengajar praktik seorang sangat Pak Supriyatna, yang kelima yaitu diseminasi diskusi visi dan prakarsa perubahan, yaitu nanti penyampaian atau penyaji materi Pak Rahim, dan yang keenam itu doa tutup. Yang berikutnya yaitu bagian kedua, lanjut kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya dimohon untuk berdiri. Mohon duduk kembali. Pada semua yang hadir, lebih khusus kepada pengajar praktik Pak Supriyatna dan Pak Agus selaku calon guru penggerak di SMK Puncak Lawang. Pada kesempatan yang hari ini kami atas nama kepala sekolah ucapkan terima kasih atas kehadiran dari pengajar praktik Pak Supriyatna dan rekan-rekan guru SMK Puncak Lawang beserta siswa yang mewakili kesempatan ini. Mudah-mudahan dengan adanya pendampingan individu ini, yaitu di season kedua, lebih khusus untuk Badul, kegiatan ini bisa berlancar dengan baik dan imbas mungkin ke Puncak Lawang. Mudah-mudahan ini menjadikan perubahan secara signifikan sebagai bagian perubahan di Puncak Lawang. Lebih khusus ini bisa mengembangkan
ucapan yang saya banggakan. Terima kasih atas waktunya, Pak Moderator. Singkat saja ini, mengingat waktu sudah siang, karena maaf Bapak Ibu, barangkali nanti waktunya lumayan panjang ini, karena kemarin juga waktu di SD Cikupa yang sama-sama satu hari itu satu CGP itu, waktu dari jam 8.30 itu ternyata sampai jam 12 itu tidak selesai, terutama di diskusi visinya itu yang lumayan panjang. Tetapi mudah-mudahan hari ini hal-hal yang penting yang menjadi prakarsa perubahannya itu bisa disampaikan dalam waktu yang cukup, yang sudah ditentukan 3 jam ke depan. Bapak Ibu, ini untuk visi prakarsa perubahan ini perlu diketahui juga oleh Bapak Ibu semuanya bahwa ini sangat berbeda dengan visi sekolah. Artinya Pak Abdul Rohim punya visi sebagai calon guru penggerak itu tidak boleh merubah visi sekolah, karena tetapi harus berkaitan, harus ada hubungannya dengan visi sekolah. Bukan berarti Pak Abdul Rohim ingin merubah atau akan merubah visi sekolah, tetapi Pak Abdul Rohim punya visi sendiri sebagai calon guru penggerak yang ada kaitannya dengan visi sekolah yang akan dikembangkan oleh Pak Abdul Rohim beberapa bulan ke depan atau selamanya mungkin. Dalam sekolah itu ada 2 visi. Yang pertama satu visi sekolah, yang kedua visi kelas. Kalau visi kelas, semua guru termasuk guru mata pelajaran PAI, PJOK juga sama, seharusnya punya visi masing-masing. Nah ini kalau yang prakarsa perubahan ini adalah visi individunya Pak Abdul Rohim sebagai calon guru penggerak. Akan seperti apa nanti kita saksikan dalam pemaparannya itu yang dikemas dalam prakarsa bagja, visi dari calon guru penggerak Pak Abdul Rohim. Hanya itu barangkali Bapak Ibu secara singkatnya. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf hari ini barangkali sedikit diganggu waktunya untuk kegiatan desinfeksi ini, tetapi ini alhamdulillah kompak sekali Bapak Ibu gurunya mendukung. Ini adalah dukungan yang sangat baik kepada Pak Abdul Rohim dalam pendampingan individu kedua ini. Ini menunjukkan bahwa kolaborasi Pak Abdul Rohim dengan rekan guru-guru di SD Puncak Lawu itu sangat baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suparta selaku PSP dan hari ini memberikan gambaran secara umum kaitan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pendampingan guru ini. Dan selanjutnya yaitu diseminasi diskusi visi dan prakarsa perubahan yang akan disampaikan oleh Abdul Rohim SPD. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak pengajar praktik yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah yang diwakili oleh Bapak Guru, Pak Dede selaku Dewan Guru, juga Ibu Nena, Ibu Rini, Pak Yusuf, dan anak-anakku sekalian. Dan mohon maaf Pak RT, barangkali Pak Komite lagi di perjalanan karena ada kepentingan yang lain. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Bapak pengajar praktik bahwa hari ini emang salah satu kepentingannya adalah bagian daripada saya sendiri selaku CGP. Akan tetapi ini adalah bagian dari penjelasan untuk berkolaborasi dengan sekolah dan Bapak Dewan Guru, Bapak Guru di SD Cakawan, beserta stakeholder ataupun komite atau orang tua perwakilan. Terima kasih
kepada semua Bapak Ibu yang telah hadir dalam artian bersama-sama mendukung dalam kegiatan ini. Bagaimana yang tadi disampaikan bahwa inisiatif ini adalah untuk kita bersama-sama mendiskusikan terkait dengan visi itu sendiri. Ya, barangkali bahwa sekolah jauh-jauh hari sudah memiliki visi, dan mungkin saya sendiri selaku CDP juga dituntut harus memiliki sebuah visi itu sendiri. Namun sebelum ke hal yang lebih urgen saya sampaikan di awal, marilah kita bersama-sama untuk bagaimana mendiskusikan visi itu sendiri. Mohon izin Pak Bebe, coba saya dulu ya. Untuk merumuskan visi apapun namanya, apalagi kita selaku guru, kita selaku pendidik, bahwa sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita harus berpihak kepada murid. Satu, itu bahwa murid, kita harus menghamba juga pada murid dalam artian. Kemudian yang ketiga, bahwa murid itu atau kita selaku pendidik dianalogikan bagaikan seorang petani, ya, yang dimana petani itu sendiri hanya bisa memelihara tanaman itu sendiri supaya menjadi bagus, baik sesuai dengan apa yang kita harapkan. Artinya dari filosofi itu, ketika seorang petani menanam padi, tidak akan atau sangat mustahil menjadi kacang ataupun tumbuhan yang lain. Begitupun juga cara pemeliharaannya. Ketika kita memelihara padi, tentu cara pemeliharaannya tidak akan sama dengan pemeliharaan kacang. Itu adalah salah satu yang diputuskan oleh filosofi Ki Hajar Dewantara yang berkaitan erat pada saat ini dengan kurikulum merdeka. Maka dengan hal tersebut diawali dengan sebuah cita-cita kita terhadap peserta didik atau murid. Maka diawali dengan impian atau harapan, karena secara bahasanya atau secara singkatnya bahwa visi itu adalah cita-cita, pandangan ke depan, harapan ke depan. Nah, maka kembali karena hal yang visi di sini mungkin kita bersama-sama Bapak Ibu sekalian untuk menghasilkan sebuah impian yang kita harapkan. Mohon maaf Pak Yusuf, mohon bantuannya untuk ini. Alhamdulillah Bapak Ibu, terima kasih. Telah selesai kita mengisi kalimat tumpang sebagai cita-cita kita untuk murid. Sudah jelas di sini kita memberikan murid yang cerdas, bermulia ya, kreatif, mandiri, gotong royong, kritis, lalu jadi anak yang berkarakter, yang taat Al-Quran atau berakhlak, beriman, bertakwa, sama kemudian disiplin juga berakhlak mulia. Cita-cita untuk murid, bagi setiap murid tentunya ingin memiliki murid yang taat terhadap aturan-aturan dan tidak lepas dari beribadah kepada Allah. Itu adalah mendapatkan dari iman dan takwa serta akhlak mulia. Kemudian cerdas, berperilaku sopan, jujur, ya itu bagian daripada berakhlak mulia juga, dan bertanggung jawab, kemudian bagian dari akhlak mulia juga. Sudah dapat kita gambaran bahwa impian kita untuk murid itulah yang menjadi visi kita ke depan. Maka dapat saya simpulkan bahwa semua harapan Bapak Ibu termasuk Bapak Pembimbing itu adalah mengacu kepada
profil pelajar Pancasila. Ya, yang dimana adalah berarti kita mewujudkan Nah, jika saya rangkum dari impian harapan Bapak Ibu sekalian, ternyata kita memiliki visi mewujudkan peserta didik yang cerdas, bernalar kritis, kreatif, mandiri, bergotong royong dan berakhlak mulia sesuai dengan karakter Pancasila. Artinya semua yang kita impikan adalah berpihak pada murid. Mari kita lihat apakah harapan dan impian kita bersama sudah sesuaikah dengan visi yang telah ada di sekolah kita, yaitu tujuan siswa yang berprestasi tadi adalah sama dengan cerdas, ya, lalu berbudaya, ramah lingkungan, itu bagian daripada berakhlak mulia, ya. Berbudaya juga bagian dari keramahan, berakhlak mulia. Sehingga harapan dan impian kita semua juga sangat berkesinambungan dengan apa yang telah diimpikan oleh Bapak Kepala Sekolah yang terdahulu. Nah, barangkali dengan kesempatan hari ini apabila kita akan lebih diperkaya kembali kan kaitan dengan visi-visi ini sangat sudah lengkap sekali kan itu. Nah, mungkin kita pendapat dari salah satu Bapak Ibu guru terkait dengan harapan Bapak Ibu sekalian yang telah kita lihat bersama dan dikaitkan dengan visi yang beberapa tahun yang lalu, walaupun kalau kita lihat ini adalah substansinya sama, hanya mungkin yang tadi lebih kaya atau sudut pandang yang lain dari Pak Dede mungkin dulu, atau dari Pak Ibu atau dari Pak Hasan dulu. Kaitan dengan misi SD Negeri Bucan Kawang, mungkin yang terdahulu memang berlanjut dengan tadi profil Pancasila, sangat berkaitan sebenarnya. Namun mungkin untuk visi misi ini lebih kita kepada pembaharuan dalam artian apa yang telah kita canangkan tercapai atau tidak. Nah, ketika mungkin sudah tercapai kita pertahankan, yang belum kita lanjutkan mungkin untuk bisa tercapaian dari visi misi tersebut. Dan kaitan dengan visi terutamanya yang kita canangkan, mungkin seandainya bahwa visi tersebut belum tercapai, bisa kita diulang lagi. Ya, namun dalam misi itu tadi ada ketercapaiannya berapa poin, ya. Mungkin hanya itu dari apa yang tadi disampaikan. Mungkin dari visi yang pertama di awal dan barusan mungkin dari guru-guru, dari rekan semuanya, mungkin lebih ke keinginan individu dan terintegrasi dengan keinginan sekolah. Karena ini semuanya adalah pribadi pendidik, tentunya nyambung, ya, dengan apa yang dicita-citakan oleh sekolah dan keinginan dari individu yang barusan telah ditulis. Mudah-mudahan mungkin dengan visi ini oleh sekilas pandang kaitan dengan hal ini mungkin bisa diperdalam untuk berikutnya, supaya ini kita punya tujuan, langkah apa yang akan kita capai di masing-masing fase, ya, masing-masing fase kan di fase-fase. Mungkin walaupun fasenya berbeda, tapi ada ketercapaian yang kita akan tuju, ya. Kalau melihat visi yang tadi, mungkin itu. Terima kasih Pak Hasan.
mungkin sudah mewakili ya dari Bapak Ibu sekalian. Lalu kita bersama-sama setelah kita membuat impian bersama demi peserta didik kita. Seperti halnya di sini adalah mewujudkan peserta didik yang cerdas, benar, kritis, kreatif, mandiri, bergotong royong dan amat ini. Maka untuk mendekati keberhasilan didik kita bersama itu, ya, perlu ditopang dengan sikap sebagai warga sekolah yang terdiri dari bapak kepala sekolah, bapak guru, siswa, dan orang tua. Maka pandangan atau bahasanya cerminan untuk menopang keberhasilan salah satu, misalkan kita ambil yang berakhlak mulia, ya, yang berakhlak mulia. Nah, kira-kira sikap apakah yang sebagai langkah apa yang kita ambil dari sisi pendidik? Mungkin Pak Dede bisa berikan masukan. Baik, terima kasih Bapak calon guru penggerak, di mana sesuai dengan visi dan misi sekolah kita yang tertuang. Mungkin sekolah kita mempunyai karakter yang unik gitu, yang berbeda, yang terutama dalam pembiasaan karakter. Salah satunya adalah pembiasaan sholat duha bersama yang dilakukan oleh difasilitasi oleh guru agama gitu, sebagai Pak Yusuf mungkin sebagai salah satu pembimbing guru PAI yang menjadwalkan dan mungkin tergolong dalam programnya itu juga mungkin merupakan visi-misi sekolah kita gitu. Itu salah satu pembiasaan yang memang harus ditanamkan sejak dini. Itu alhamdulillah mungkin dibantu dengan guru-guru sebagai wali kelasnya bergiliran sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Itu merupakan salah satu penanaman karakter gitu. Sisi lain mungkin banyak hal kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan, diantaranya peringatan Hari Besar Islam, Maulid Nabi, terus ada Rajaban, diisi dengan kegiatan-kegiatan kegiatan yang bersifat menumbuhkan karakter terhadap siswa. Itu mungkin Pak yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Salah satu ungkapan sikap kita memfasilitasi untuk mencerminkan keberhasilan akhlak mulia yang telah dipakai oleh Pak Dede untuk mewakili Dewan Guru. Barangkali dari perwakilan orang tua, sikap apakah yang harus dilakukan oleh orang tua untuk mensukseskan harapan kita semua bahwa anak memiliki atau berakhlak mulia? Kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk mendekati keberhasilan berakhlak mulia itu sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari orang tua khususnya. Jadi kalau untuk menerapkan berakhlak mulia untuk siswa ataupun murid, orang tua perlu berperan penting, karena kalau mengandalkan pendidikan di sekolah itu waktunya terbatas. Tapi yang lebih utama orang tua di rumahnya khususnya, di lingkungannya harus lebih diperhatikan, dan anak-anak itu ataupun putra-putri dari siswa itu harus lebih memperhatikan tentang pendidikan yang formal ataupun non formalnya. Jadi di sekolah ketika melaksanakan pendidikan di sekolah, dan jangan lupa juga harus ada
pendidikan agamanya supaya seimbang. Jadi penerapannya, kalau cuma mengandalkan sekolah umum tanpa didasari dengan belajar ilmu agamanya, anak itu akan kurang dalam masalah pendidikan ataupun moralnya itu tidak akan seimbang. Jadinya apalagi kalau lingkungannya kurang bagus. Kalau dilihat dari segi lingkungan di wilayah kita, sebagian besar memang lingkungannya kurang begitu baik kalau untuk anak-anak zaman sekarang ini, karena anak itu cepat terbawa arus ke hal yang negatif. Kalau hal yang positif memang agak sulit untuk kita arahkan. Jadinya orang tua harus mau berperan penting. Ada pendidikan agama di luar, baik jenjang SD itu seperti dunia ataupun yang lainnya. Anak itu harus dimasukkan supaya pendidikannya itu bisa seimbang antara pendidikan umum dan juga pendidikan agamanya. Jadi supaya akhlaknya juga akan bagus. Itu menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukan dan pandangannya, ataupun mewakili mencerminkan selaku orang tua untuk bersama-sama mencapai mimpi kita bersama. Bapak Ibu sekalian, itulah terkait dengan diskusi visi yang harus kita pertanggungjawabkan, dan mungkin tadi juga disampaikan oleh Pak PP atau ini saya selaku calon penggerak yang harus memiliki visi, dan perlu juga ini harus bekerja sama berkolaboratif dengan Bapak Ibu sekalian sehingga sekolah kita ini memiliki sebuah perubahan dan tercapai sebuah cita-cita kita semua. Nah, untuk mewujud konkretkan atau lebih spesifik dalam teknik pencapaian itu sendiri, maka kebetulan sebagai tugas saya CGP itu berkaitan erat atau ada dalam cita-cita Bapak Ibu sekalian, yaitu dalam hal kuliah. Maka mari kita sukseskan satu persatu. Salah satunya yang kita ambil misalkan terkait dengan tahap kuliah. Ini perlu kita rencanakan bersama seperti tadi dari Bapak Komite ya, miris dengan kebudayaan kita. Ini adalah sangat berkaitan dengan apa yang saya lakukan sebagai tugas CGP. Maka untuk mewujudkan kebenaran tersebut perlu kita lakukan dengan prakarsa perubahan melalui rencana atap dan baja. Jadi analisis prakarsa perubahan yang dimana salah satu kita ambil dari misi tadi adalah mewujudkan perspektif yang beramah mulia. Ini lebih spesifik atau lebih nyata, berarti aksi nyata. Kalau bahasa konten lebih aksi nyata. Ya. Analisis prakarsa perubahan mewujudkan perspektif yang beramah mulia yang diawali dari sebuah kata atap, A-nya adalah aset, lalu tantangan, aksi, dan pembelajaran. Apa asetnya? Kondisi awal siswa yang sudah hidup dalam lingkungan dengan kearifan lokal dan didukung dengan akses terhadap informasi yang sangat luas. Di zaman era globalisasi hari ini, kita mudah untuk mendapatkan sebuah edukasi yang positif terkait dengan sumber-sumber atau referensi kan. Jadi di hari ini kalau kita didukung anak itu menggunakan media HP itu sebenarnya banyak sekali manfaatnya. Walaupun tadi kita perlu pendampingan. Jadi kalau selalu bahasa Pak Fasilitator Pak PP bahwa ngajar berulang kali di waktu itu mah tidak berulang pukul sekali. Tapi lepas daripada itu kita selain daripada kelas berilmu juga mendidik. Itu yang menjadi satu-satunya kita kekuatan yang orang lain tidak bisa. Bahkan mungkin kalau pembelajaran mungkin Pak Dede lebih jago mereka YouTuber dibanding dengan kita ya gitu kan. Kita akui di hari ini. Maka, kemudian 15 tahun ke belakang di kita itu kan dengan kearifan lokal yang sangat luar biasa ya Mas. Anak-anak
malam ada di masjid kayak gitu. Kemudian hari-hari besar Islam juga kan kompak yang kampung negerinya itu adalah merupakan kearifan lokal kita yang sebenarnya merupakan aset kan kita. Jadi aset yang kita miliki yang pertama kearifan lokal yang dari zaman dahulu kan itu sudah kita miliki khusus di lingkungan sekolah kita. Kemudian juga akses informasi yang hari ini sangat luar biasa terkait dengan internet atau digitalisasi. Yang ketiga tantangan. Yang kedua tantangan tadi apa-apanya. Nah, maka seiring perkembangan zaman sehingga menurunnya alat sendiri karena melonjaknya informasi tetapi menurunkan attitude etika lah. Kalau tadi bahasa lebih ke sikap barangkali efektif kalau dulu kan. Justru ini sebagai tantangan kita sehingga realita yang terjadi saat ini khusus di kita bahwa dengan melonjaknya informasi tetapi akhlak-akhlak barangkali kan justru sopan santun dan sebagainya kurang begitu berkat lah, belum begitu berkat lagi. Kemudian terkikisnya budaya lokal oleh modernisasi budaya dari luar. Itu yang selanjutnya adalah action ya. Membantu mewujudkan berakhlak mulia, memberikan keteladanan baik. Ini barangkali yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur. Kebiasaan 3S, salam, sapa, dan kesini. Sehingga tujuan barangkali santun dan sopan. Pembelajaran dan perubahan memiliki akhlak yang mulia dan kebiasaan beribadah. Seperti tadi juga telah disampaikan oleh Pak Dede, salah satu yang sudah nanti mungkin di tahap daya positif. Menjunjung tinggi nilai kearifan lokal. Nah, maka menunjukkan peserta didik yang berakhlak mulia yang tadi diawali dengan pemahaman atap. Berikut ini wujud nyata dari pendekatan ekonomi apresiatif terkait visi mengikuti rakaman pembaca. Bahkan kalau misalnya bahasa Sunda bunga sebenarnya bahagia gitu kan bahagia. Dan bahagia ini adalah merupakan singkatan yang perlu kita lakukan secara spesifik untuk mewujudkan tadi yang kita harapkan bersama. B-nya adalah dua pertanyaan. A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, lalu J-nya jabarkan rencana, A-nya atur eksekusi. Jadi 4 langkah ini adalah merupakan untuk mewujudkan impian kita secara konkret. Yang kita ambil tadi adalah berakhlak mulia, kebetulan bersamaan dengan tugas saya sendiri. Jadi ini mungkin nanti bisa didiskusikan atau mungkin dari sudut lain Bapak Ibu untuk bisa membuat hal ini dan jadi tercapainya sebuah harapan kita. Maka perubahan mewujudkan strategi berakhlak mulia. Dalam bentuk pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan peserta didik yang berakhlak mulia? Maka tindakan atau penyelidikan yang langkah pertama yang saya lakukan berdiskusi dengan kepala sekolah, bapak ibu guru untuk bertukar pikiran terkait pentingnya berakhlak mulia. Yang kedua melakukan kebiasaan tentang berakhlak mulia. Ya, salah satu tadi juga telah disampaikan di awal, kita salam, sapa, senyum kan gitu. Kemudian juga yang sudah berjalan alhamdulillah di Sri Cakawan, Pak PP juga budaya-budaya positif terkait dengan duha ya. Kalau saya ambil tambah dengan haji ya. Duha mengaji kan. Jadi setelah duha itu sama-sama mengaji. Tetapi ini tidak tiap hari tersebut, diganti 1 minggu 1 kali setiap kelasnya. Lalu itu dalam hal apa? Dua pertanyaan. Yang kedua adalah ambil pelajaran. Seperti apakah profil karakter peserta didik di sekolah? Yang kedua, seperti apa keadaan fasilitas sebelum di sekolah? Tindakannya yang saya melakukan studi profil karakter peserta didik melalui rapat pendidikannya. Kemudian yang saya lakukan studi tentang fasilitas pendukung yang ada di sekolah kita. Mungkin dengan daftar checklist barangkali ya, untuk mencapai tersebut.
Lalu gali mimpi, pertanyaan apakah dengan penggunaan media dan kebiasaan ya, dapat mewujudkan berhak kuliah peserta didik? Satu, daftar tindakan yang seambil melibatkan semua anak dan warga sekolah ya, dalam kebiasaan. Kedua, bekerjasama dengan orang tua untuk memberikan kontrol dalam pendampingan kebiasaan anak dengan media dan checklist yang tadi. Contoh sekarang misalkan kebiasaan kita sholat wajib ya 5 kali, maka seorang tua itu perlu ada kontrol, nanti kita bersama-sama diberi data checklist. Misalkan contoh hal sederhana, kita menggunakan 4 rubriknya misalkan ya, tidak belum pernah kan itu, jarang, sering atau selalu. Contoh sederhana misalkan kebiasaan bangun subuh pukul 4 misalkan dia ada baik kan gitu ya, atau misalkan sholat wajib misalkan gitu ya. Nanti ini seperti itulah yang dilakukan sehingga kita bersama-sama untuk mengontrol. Yang ketiga adalah jabarkan rencana. Bagaimana membuat asesmen dalam kebiasaan khususnya karakter para kuliah, bagaimana strategi yang dipilih untuk menunjukkan karakter para kuliah, bagaimana mengatur media yang sesuai dengan menunjukkan karakter para kuliah. Satu, menggunakan media yang matang dan struktur. Media di hari ini kita kan salah satunya mungkin dengan menggunakan alat untuk sholat berjamaah duha itu, kebetulan sekolah masih belum memiliki fasilitas itu, maka media yang digunakan adalah untuk jami di sekitar sini. Kemudian yang selanjutnya media-media yang berkaitan dengan YouTube yang edukasi kan gitu ya, semacam kita melalui lagu-lagu tapi salah satunya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan sebagainya, berinovasi lah. Kemudian mengadakan evaluasi kontrol terhadap siswa yang sudah dan belum membiasakan berhak kuliah. Membuat daftar checklist terhadap pembiasaan siswa dalam pembiasaan berhak kuliah. Yang terakhir adalah atur eksekusi. Siapakah yang akan mengevaluasi kegiatan ini? Dalam hal ini adalah berhak kuliah. Satu, kepala sekolah, guru dan orang tua menjadi aktor penting keberhasilan siswa dalam mewujudkan berhak kuliah. Apa indikator keberhasilan kebiasaan ini? Nah, ini kita buat indikator keberhasilan. Maka yang saya buat indikator untuk keberhasilan kebiasaan menuju ke berhak kuliah itu, satu, menumbuhkan rasa nyaman, anak itu sadar dengan sendirinya, menyenangkan dan semangat dalam diri siswa berkesan bagi murid dan bertahan lama. Ya. Jadi mengakar kan gitu. Biasa mengakar kan gitu. Jadi kalau dibawa seluruh bahasa kita dulu bilang, emang kita kan selalu dimas pada ya dulu. Nah ini yang diharapkan kita itu mengakar sampai tua kan gitu kali ini. Nah, maka dari semua hal tersebut, sesuai dengan visi yang saya sampaikan di awal tugas Pak Fasilitator, maka terangkum apa yang kita tadi paparkan bersama itu substansinya 3. Yang pertama, siswa menjadi satu, berakhlak mulia, ya, berbudaya, ya, satu itu kan, ya, ramah, ya. Yang kedua, membangun berkreatif, membangun kecerdasan, membangun inovatif dan sebagainya. Artinya dalam kata sederhana adalah cerdas, mandiri, membangun itu. Kemudian menuntut, memberikan teladan contoh bagi yang lain. Itu barangkali pemaparan yang bisa saya sampaikan. Dan selanjutnya sebelum penguatan kepada Pak PP dan dari Bapak Kepala Diwakili, barangkali ada pertanyaan, disilahkan. Baik, terima kasih. Yang perlu saya tanyakan atau masukkan dalam kegiatan ini adalah salah satu bentuk kegiatan yang selama ini mungkin
diterapkan di sekolah, pengalaman yang sangat bermakna gitu, bagi siswa. Itu mungkin seperti apa gitu. Mungkin menjadi referensi buat kita semua dalam kegiatan ini. Mohon mungkin Bapak berbagi yang selama ini sudah dilakukan terhadap siswa dalam kegiatan pembelajaran. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Dede atas menanti barangkali untuk kita bersama-sama berbagi atau bukan berbagi ya bahasa ini apa? Nanti mungkin dari Pak Dede bisa menambahkan. Yang pertama mungkin seperti yang sering kita diskusi ya Pak Dede adalah Pak Dede kalau mungkin bagian daripada budaya positif tadi. Kalau saya dengan Pak Dede, Pak Anasa, Ibu sebagai senior selalu berdiskusi terkait dengan problema yang terjadi. Atau kalau kemarin saya ditanya gitu, ditanyakan terkait dengan hal-hal yang sifatnya apa masalah kita. Betul Pak Dede bahwa mungkin tadi bagian daripada refleksi saya Pak sebetulnya gitu ya, bahwa dan saya mungkin diberi kesempatan untuk di saat ini menggeluti pendidikan di CGT. Lebih ke refleksi ya. Memang pola pikir atau paradigma yang saya miliki sebelum ada di CGT ini, bahwa saya sendiri mempertahankan sebagai studi center, sebagai kita adalah guru yang betul-betul mengendali kan itu. Ternyata setelah memahami filosofi Ki-Hajar Dewantara bahwa pembelajaran itu keberpihakan pada siswa gitu, maka akan beralih prinsip atau pola pikir dalam yang tadinya kita menuntut kan anak guru itu, guru kia, guru kia. Ternyata yang diharapkan oleh Ki-Hajar Dewantara itu kita itu bukan menuntut, tapi menuntut. Itu mungkin Pak Ade, maka dari sanalah mungkin tahulah upamanya bahasa dia habis secara pribadi jujur pada ya. Sosri kepukur di zaman Parudi. Sangat guru harus paling panggilnya Pak Rohim gitu ya. Jadi emang bahwa dalam artian sehingga muncul juga pengalaman yang saya rasakan juga, yang akhirnya apa? Kita mengeluh karena kita menuntut anak ketika contoh kita mengevaluasi memberikan nilai soal 20, kita bla-bla mengajar gitu. Kemudian kita evaluasi ke anak, ternyata tidak seputar atau berdua jalan luar biasa. Kenapa? Karena kita merasakan bahwa kita itu menuntut kan itu. Nah maka lakukanlah yang di awal itu, muncullah faktor dengan sendirinya walaupun ya kita juga di lingkungan SD anaknya belum ada usia yang begitu sangat dominan dengan PAUD mungkin bahasa yang perlu strategi dan media mungkin ya. Karena apa? Karena jujur juga teori tidak selamanya sama dengan praktik lapangan. Maka di hari ini sesuai dengan filosofi Ki-Hajar Dewantara adalah refleksi dan dalam artian setelah kita melakukan kegiatan sebuah dengan anak, ya lakukanlah refleksi yang terhadap diri kita, sehingga bagaimana kita memperbaiki. Dan kita lakukan itu pertama tidak ada jarak dengan anak dalam artian jaga juga etika, karena dari anak tersebut juga ada kan itu. Ketika kita melakukan secara humanisme juga muncul anak-anak itu yang berani ikut kita, tidak itu juga yang kita harapkan. Dan intinya daripada ini mah bahwa dorongan tanggung jawab itu yang muncul dari dirinya sendiri gitu, Pak. Mungkin nanti lah bisa ini di dalam budaya positif barangkali bersama-sama.
Terima kasih Pak Dede. Intinya bahwa kita melakukan bagaimana anak untuk semangat. Ini kita lakukan lah. Bismillah dengan kita adalah melakukan bukan menuntut. Lumayan terbatas dari kata-kata itu oleh ibadah. Jadi ya ibu betul lah mereka. Itu mungkin bahas tidak bahas nanti Pak Bebe bisa membuatkan. Berhubung mungkin Pak Bebe waktu ya sudah. Mungkin sebelum ini Pak PP akan berikan penguatan sebelum ditutup. Bapak Ibu telah saksikan tadi pemaparan dari CGP kita tentang visi guru penggeraknya yang dikemas dalam kanvas bagja, atap dan bagja, bahwa Pak Abdul Rohim mempunyai visi mewujudkan peserta didik yang berakhlakul karimah dan berkarakter. Ini gambaran diseminasi ini atau seminar mini ini adalah gambaran Bapak Ibu cara membuat visi sekolah. Barangkali SD Puncak Lawang tahun depan akan mengganti visi misalnya atau merubah visi. Nah, caranya seperti ini, kurang lebihnya seperti ini. Jadi membuat visi misi sekolah itu tidak ujug-ujug ojol-ojol ngadownload di internet ngarobah saeutik jadi tah ieu Bapak Ibu guru cek kepala sekolah teh visi urang teh tahun ayeuna mah tidak, tetapi banyak tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam menyusun visi sekolah. Salah satunya adalah tadi seperti kalau di sini kan mengisi kalimat rumpang tadi. Ya minimal paling kepala sekolah mengumpulkan semua guru-guru, dibuat seminar seperti ini, ada komite sekolahnya, ada perwakilan siswanya, orang tuanya, tokoh pendidikannya, tokoh agama dan sebagainya. Idealnya seperti itu. Ditaruh hiji-hiji harapan kedepannya itu seperti apa? Misalnya Pak Hasan mangga kemukakan ide Pak Hasan. Harapan 1 tahun ke depan itu akan mau seperti apa Pak Hasan? Pak Dede, Ibu Rini, Ibu Nena, kan tentunya kan berbeda-beda. Impian masing-masing guru kan berbeda-beda. Harapan Pak Komite, orang tua juga akan berbeda-beda barangkali. Ketika ditanya, dikumpulkan, diseminarkan seperti ini sebelum membentuk kata visi misi atau kata-kata visi sekolah. Selain itu menggali mimpi kan tadi, atau yang pertama itu adalah buat pertanyaan. Membuat pertanyaan itu kan mengidentifikasi dulu. Sebelumnya identifikasi dulu visi misi kemarin itu sudah tercapai belum? Apa hambatannya? Kenapa bisa tidak tercapai misalnya? Apa saja yang sudah tercapai? Nah itu kan dibias juga kan, visi sebelumnya itu. Kalau memang yang tahun kemarin itu sudah dilaksanakan semuanya, visinya itu berhasil, kenapa harus diganti misalnya? Diganti itu atau dirubah itu karena ada hal-hal dalam visi, salah satu visinya tidak tercapai misalnya. Nah, ketika diidentifikasi, salah satunya adalah mengidentifikasi peserta didik, terus tingkat ekonomi sosial masyarakatnya juga perlu diidentifikasi. Bagaimana dalam visi misalnya ada kata-kata mewujudkan peserta yang cerdas misalnya. Tetapi di lingkungan rumahnya tidak diidentifikasi apakah di rumahnya itu punya meja belajar atau tidak peserta didik itu kan, atau suka dibimbing oleh orang tuanya atau tidak dan sebagainya, sampai ke arah sana gitu. Cara mengidentifikasi itu sebelum membuat visi. Selanjutnya tadi harapan-harapan Bapak Ibu guru juga ditanya satu orang, dikumpulkan yang seperti tadi 6 kalimat terumpang itu kan. Lalu ditarik kesimpulan kan. Jadilah visi. Seperti tadi Pak Abdul Rohim ini mewujudkan siswa berakhlakul karimah. Memang cocok di sini. Karena apa? Asetnya ada. Yang kemas atap itu kan aset, tantangan, aksi dan perubahan kan. Aset salah satunya masjid, lingkungan kan dekat.
mewujudkan berakhlakul karimah dekat, ada masjidnya, air ada cukup di sini kan, mau pada sholat duha, pada sholat duhur berjamaah, mau ngaji berjamaah kan ada, itu aset kan. Dekat dengan sanawiyah kan, tingkat sekolah tingkat pertama yang berbasis agama kan, dekat, itu kan aset juga. Ada di sini kan para ustadz cara raket, apalagi guru-guru SD Puncak Lawang kan yang backgroundnya berbasis keagamaan juga banyak kan. Betul, cocok kalau mewujudkan SD Puncak Lawang mewujudkan siswa berakhlakul karimah. Pendidikan karakter tadi, berkarakter dan berakhlakul karimah. Nah, jangan sampai ketika kita membuat visi itu tidak didiagnostik dulu awalnya, ujung-ujung berakhlakul karimah. Pas budak diajak erek sholat, cai masjid jauh misalnya kan, tidak relevan seperti itu. Bagus sekali. Jadi selanjutnya adalah buat pertanyaan, ambil pelajaran tadi, mengidentifikasi atau mengambil pelajaran dari visi yang sebelumnya tidak tercapai, tidak gali mimpi, harapan tadi kan, memimpikan Pak Hasan memimpikan siswa yang cerdas, berakhlakul karimah. Pak Rosandi memimpikan siswa yang tadi kan banyak yang ditempel itu kan, itu gali mimpinya, harapannya. Kita memimpikan apa 1 tahun ke depan itu dalam membuat visi itu kalau dihubungkan dengan visi sekolah. A-nya EJ-nya jabarkan rencana setelah ditanya satu-satu, baru dijabarkan rencana mau seperti apa rencana kita mewujudkan siswa yang berakhlakul karimah itu, siswa yang cerdas itu, baru dijabarkan rencananya. Kata Pak Hasan misalnya, Pak, udah setiap hari Jumat kita sholat duha bersama, anu sanesna misalnya ngaji bersama, satos sholat duha diterasakan karena ngaji bersama supaya lebih menarik, dikemas sesuai tanggal 1 berarti mengajinya 1 ayat. Kalau pas hari Jumat itu tanggal 5 berarti 5 ayat. Hari Jumat berikutnya tanggal 10 berarti 10 ayat supaya lebih menarik dan sebagainya. Kan rencana selanjutnya seperti apa? Baru atur eksekusi, mengatur eksekusi. Jadi membuat visi dan misi juga kan bisa dengan melalui kanvas bagja. Itu lebih enakan kalau membuat visi itu dengan kanvas bagja itu kan. Karena di situ sudah ada 5 langkah membuat visi misi dengan alur bagja itu sudah enakan karena sudah ada alur-alurnya itu. Nah, kalau kemarin rekan Pak Abdul itu seperti Bu Teni itu mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, yang menyenangkan itu tantangannya lumayan berat juga bagi itu, karena ketika kalau diterapkan di SD Cikupa misalnya, pembelajaran itu berbasis lingkungan Pak Abdul ya, berbasis lingkungan. Kalau di sini berbasis lingkungannya memang cocok kalau di Puncak Lawang kalau tidak berakhlakul karimah tadi. Karena apa? Berbasis lingkungannya berada di padat penduduk, masjid ada, sekolah yang lain ada, lingkungan di sekitaran sekolahnya oke, tinggal nambihan fasilitas mulai terus aririu aya panggung biasa dijadikan tempat belajar oke kan, jenuh-jenuh di kelas anak ke panggung kan, bade belajar tari, bade belajar naon antara membaca lingkaran sambil membaca kan, rawsen gitu kan. Terus di belakang sekolah juga kan ada kebun-kebun masyarakat dan berbasis lingkungan. Yang penting mewujudkan peserta didik yang nyaman, aman di lingkungan sekolah itu rawsen gitu. Karena dilema komplit di SD Puncak Lawang gitu. Ini Bapak Ibu tadi sangat baik sekali visi dari Pak Abdul Rohim dengan tahapan-tahapannya, tinggal kita
melihat implementasinya dari Pak Abdul Rohim mulai besok ke depan. Bagaimana apa yang dijabarkan tadi oleh Pak Abdul Rohim itu implementasinya seperti apa, yang tentunya nanti Pak Abdul Rohim itu akan bekerja sama atau berkolaborasi dengan Bapak Ibu semuanya, tidak hanya berjalan sendiri, tidak akan berhasil ketika kita membuat program berjalan sendiri, tetapi dengan komunikasi dan kolaborasi itu akan menentukan program tersebut berhasil dan tidaknya. Nah, selanjutnya untuk PC ini, PC apa dulu buka, tidak pakai misi, PC ini kan banyak tadi, bisa di salah satu saja dalam implementasinya satu saja, karena tadi kan ada kata-kata cerdas dan sebagainya. Berbagi saja pengalaman saya dulu waktu CGP, sami piwarang ada PC kieu, abdi PC na harita satu saja. PC abdi CGP abdi pembatik, pembelajaran berbasis potensi lokal, udah satu. Abdi taruh seperti apa implementasinya? Saya akan memanfaatkan pembelajaran dengan berbasis potensi lokal. Salah satunya adalah SD Panorama dekat dengan laut, dengan pesisir. Di situ akan memanfaatkan pasir untuk membuat kaligrafi pasir berbasis potensi lokal. Nah, makanya dilaksanakan yang kedua, yang membuat angklung mini, karena banyak sarengseng awi anu hanya dibakaran ku masyarakat kan dituar dari arah awina, sarengsengna diantep malah jadi sampah di parulungan ku babrakna. Kalau tidak salah masih ada bahasan nanti di Panorama. Maka implementasinya itu dari kata pembatik, visi saya satu, pembatik, pembelajaran berbasis potensi lokal. Diajar membuat lukisan pasir. Saya kurang paham waktu itu karena waktu pembelajaran dengan Dinas Pariwisata waktu di Cigebang, Pak Hasan waktu itu abdi tengiringan sampai tuntas, sehingga saya kurang mampu. Saya ngambil Pak Rela yang membantu waktu itu, Pak Rela bantu kreativitas anak membuat lukisan pasir, karena kita kebetulan sekolahnya berdekatan dengan laut. Kita manfaatkan laut, kita manfaatkan pasir pantainya. Anu ayeuna kok digali ke masyarakat yang mau bahan bangunan atau napi diantepkeun kitu wae ngalaya. Yang kedua, saya melihat di YouTube cara membuat angklung mini, tontonkeun ka barudak, ternyata barudak luar biasa kan. Itunya responnya. Nepi ka hayang terus-terusan nyeunang angklung unggal poe barudak mah kan. Sampai ka angklung geus ngabubruk oge kan. Terus-terusan nyeun tanpa dititah oge. Resep palinten. Nah itu. Jadi kaitannya dengan visi sekolah waktu itu karena ada kata-kata kreativitas dan inovatif waktu itu di SD Panorama. Nah itu saya mengaitkan dengan visi sekolah itu ada mewujudkan peserta didik yang inovatif dan kreatif. Itu sehingga sampai ke waktu Loka Karya 7 panen raya saya dibawa, akhirnya kan sampai juara gitu kan, lukisan pasir dan angklung mini itu juara di tingkat Loka Karya panen raya, sampai ke Dinas Pariwisata Provinsi mengapresiasi, Dinas Pariwisata Kabupaten meminta untuk segera didaftarkan patennya, sampai ke pesanan banyak. Ada yang meminta buatan ayat kursi, ayat kursi lukisan pasir ukuran 1 meter ke 2 meter kalau di masjid, bari dibayar 2 juta waktu itu. Usabab kaburu P3KT kaburu diweuh teu kalaksanakeun, bahkan konfirmasi di Dinas Pariwisata Provinsi bari sumping ka Panorama hoyong ninggal murang kali cara ngadamel lukisan pasir. Anjeunna tos nonton video abdi gitu. Wah, cenah urang nganyang cenah kali itu kita buktikan, kita jadikan sampel untuk di tingkat Provinsi Jawa Barat. Waktu itu keburu libur, kantos konfirmasi deui si ibu itu. Tas Agustus kenapa badai ka Cidaun teh cenah ayeuna mah kabujeng ayeuna akhir tahun pelajaran, kabujeng sibuk pangitan kenaikan kelas gitu. Siap Bu, mohon diantos karena beliau juga sangat sibuk, tetapi barangkali ditayangkan di tingkat provinsi, di tingkat BPGP
video Abdi waktu sarang kelas 5, barangkali kelas 5 membuat lukisan pasir itu ditayangkan terus-terusan, bahkan diminta terus-terusan waktu itu Pak Dede waktu di kelas Pak Dede di BBGP. Nah itu terus-terusan di Cipto, di Abdi Cipto, Pak Dede di Dipo, terus-terusan ditayangkan sebagainya. Nah, yang berbasis kreativitas, hal-hal yang itu saja kita termasuk itu bisa dijadikan visi kelas. Gitu. Visi kelas kita mau seperti apa? Punya ciri khas misalnya. Di bahasan kelas 6 misalnya. Visi kelasnya mau seperti apa? Bisa seperti tadi. Apa mau mengembangkan anyaman-anyaman? Kelas 5 mau misalnya mengembangkan inovasi yang lain, atau Pak Abdul kan sudah punya kemarin itu yang dari botol-botol bekas kan? Itu kan cangkang kerang, dari cangkang kerang itu kan di video dimasukkan ke YouTube. Itu termasuk visi juga. Jadi kita tidak terpaku pada visi mencerdaskan. Kalau mencerdaskan itu kan visi sekolah biasanya kan. Yang hal-hal seperti itu visi kita itu satu saja, tidak usah banyak-banyak cara membuat visi kita pribadi mah. Karena visi-visi yang lengkapnya kan ada dari sekolah kan. Sekolah kan biasanya mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa, bergotong royong, bernalar kritis atau sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu kan biasanya sudah dipakai di visi sekolah. Kita supaya ada imbasnya, ada buktinya, sareng babaringa implementasi genana, visi kita seperti itu saja. Lalu kemarin kan gaduh rencengan tina botol-botol bekas kan, nah itu bisa dipakai visi juga itu, visi kelas Pak Abdul misalnya. Visinya membuat kreatif, mewujudkan kelas siswa kelas 5 misalnya yang kreatif dan inovatif misalnya. Implementasinya mau apa? Cek ke kelas sekolah. Pak Abdi mah bade ngadamel kerajinan, menuntun peserta didik sabulan sakali mah kedah ngadamel kerajinan. Pami bulan ayeuna tina botol-botol bekas, kita sasi payun apa abdi bade tina kayu, sasi payun bade tina bambu, sasi payun bade tina kertas, sasi payun bade tina kardus, dan tina nah itu. Bisa seperti itu Bapak Ibu untuk visi itu. Cara membuat visi pribadi, visi individu, visi kelas dan sebagainya. Bagus Pak, sangat apresiasi kepada Pak Abdul sebagai calon penggerak yang telah memaparkan visinya tadi yang dikemas dalam kanvas Bagja. Kanvas Bagja itu hanya alur atau tahapan-tahapan cara membuat visi. Cara membuat visi itu seperti kurang lebih seperti itu. Penggaliannya, harapan-harapan dari Bapak Ibu guru tadi sudah sangat membantu sehingga menjadi kalimat visi yang dicanangkan oleh Pak Abdul Rohim. Terima kasih Pak Abdul, tetap semangat, tetap optimis, tetap bergerak dan menggerakkan guru bergerak Indonesia maju. Salam guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penguatannya. Kiranya barangkali pemaparan terkait dengan diskusi visi dan gagasan perubahan. Cukup sekian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan yang disampaikan oleh Pak Abdul Rahim selaku CGP, yang mana tadi kita semua telah menyaksikan alur yang dikemas dalam sebuah kapal Bagja tadi. Ini kalau barusan dengan apa yang dipaparkan Pak Abdul dan dikuatkan oleh Pak Pepe, mungkin inspirasinya hal-hal yang memang ringan-ringan sebenarnya, namun kita suka berinspirasi yang lain-lain sebenarnya. Ini semua apa yang disampaikan mungkin hal-hal yang ada dengan dekat kita. Visi misi ini memang hal-hal yang
kita suka bergelut dengan itu, sadar bahwa itu merupakan bagian dari potensi yang harus kita kembangkan. Ini luar biasa. Pada kegiatan ini mudah-mudahan tadi kata Pak PP ini merupakan inspirasi kecil yang nanti akan membesar dengan visi-visi di sekolah begitu. Mungkin kami juga dari guru-guru sebenarnya suka berdiskusi, ngobrol sebenarnya tidak disadari, padahal itu kaitan hal positif begitu. Ngobrol dengan bicara pendidikan dan keluh kesah di masing-masing kelas. Sebenarnya banyak yang perlu kami juga sampaikan Pak Prit, karena kaitan dengan di kelas. Ini ternyata kita bicara dengan profil Pancasila seperti ini, kenyataan di lapangan ternyata luar biasa. Ini kita membutuhkan keuletan, kejelian, dan kesabaran mungkin untuk membuat anak tersebut menuju anak yang berakhlak mulia pada endingnya seperti itu. Di samping mungkin ketika tadi berprestasi serta sebagainya. Oke, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini mendapat sebuah keberkahan dan manfaat juga buat kita semua.